vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebahagiaan, Engkau telah menguatkan kami semua yang lemah, yang rapuh, lumpuh, ringkih, dan berdosa. Berilah dunia ini sukacita dan pengharapan atas kedatangan Putramu Yesus Kristus yang kami nanti-nantikan, khususnya pada hari raya Natal nanti, dan kedatangannya bagi kami secara pribadi maupun bersama-sama. Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa Tritunggal Maha Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yesaya bab 40 ayat 1 sampai 11. Beginilah firman Tuhan, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara berseru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekak-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Terdengarlah suara, berserulah. Jawabku, apa yang harus kuserukan? Serukanlah, seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya
anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, lihat Tuhan datang dengan kekuatan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai seluruh bumi, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Sebab maha besarlah Tuhan dan sangat terpuji, Ia lebih dahsyat daripada segala dewata. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Bersukacitalah di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Lihat Tuhan datang dengan kekuatan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekarang kita baca Injil Matius bab 18 ayat 12 sampai 14. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bacaan-bacaan yang diwartakan kepada kita pada hari ini menyatakan kasih Allah kepada kita umatnya. Allah akan senantiasa memberikan penghiburan kepada kita. Penghiburan bukan dengan penghiburan yang receh, yang remeh-temeh, melainkan penghiburan yang bersumber dari kasih kerahimannya yang berkenan menyelamatkan semua orang, bahkan mencari satu domba yang tersesat. Kita mulai dengan bacaan yang pertama, janji penghiburan yang disampaikan oleh Allah kepada umat Israel melalui Nabi Yesaya. Dalam bacaan pertama dengan sangat jelas, Allah memerintahkan kepada Nabi Yesaya untuk menjanjikan penghiburan kepada umat Israel yang pada saat itu sedang mengalami pembuangan. Allah memerintahkan kepada Nabi Yesaya, kelemah lembutan kasih Allah harus dinyatakan kepada umatnya. Penderitaan umat Allah
yang dibuang suatu hari akan berakhir, dan utang-utang rohani yang merupakan akibat dari dosa-dosa mereka akan dilunasi, akan diampuni, hidup mereka akan dipulihkan. Itu gagasan dasar tentang isi penghiburan yang datang dari Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tanda penghiburan itu dan juga pengampunan sudah sangat dekat. Itulah sebabnya Allah mengutus Nabi Yesaya untuk menyerukan bahwa akan ada suara yang berseru di padang gurun yang mewartakan pertobatan, yang mewartakan pemulihan, yang mewartakan pengampunan. Padang gurun menjadi gambaran tentang kehidupan yang kering, yang juga ditandai dengan binatang-binatang buas, lambang kejahatan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita semua tahu apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu digenapi di dalam perjanjian baru. Penggenapan pertama ada dalam diri Santo Yohanes Pembaptis yang berseru-seru di padang gurun dan mewartakan pertobatan melalui pembaptisan di Sungai Yordan. Santo Yohanes mengundang seluruh umat untuk bertobat dan menyambut kerajaan Allah yang sudah dekat itu. Dan kerajaan Allah yang sudah dekat itu bukan dalam bentuk kekuasaan, bukan dalam bentuk teritorial, wilayah, kekuasaan duniawi. Kerajaan Allah itu dalam diri pribadi, yakni Tuhan Yesus Kristus, yang oleh Santo Yohanes dipersiapkan kedatangannya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, maka selain nubuat itu digenapi dalam diri Yohanes, nubuat Nabi Yesaya juga digenapi dalam diri Yesus. Allah yang memberikan penghiburan dengan merawat kawanan dombanya digenapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebagai gembala yang terbaik, gembala yang mencari domba-dombanya yang hilang. Satu domba yang tersesat sekalipun dicari sampai ditemukannya, dan ditemukannya satu domba yang hilang ini membuat sukacita dan kegembiraan surga menjadi sempurna. Lebih besarlah sukacita dan kegembiraan surga atas ditemukannya satu domba tersesat yang kembali dibandingkan dengan 99 ekor domba lainnya yang tidak tersesat. Inilah tanda penghiburan yang digenapi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita membaca di dalam Mazmur sebagai doa kita, Mazmur tanggapan, betapa Tuhan Allah kita datang dengan kekuatan untuk mengalahkan segala hal yang jahat yang akan menghalangi kita dalam persatuan kita menyambut Tuhan. Lagu-lagu pujian baru yang diciptakan dan dinyanyikan setiap kali Tuhan bertindak dengan cara baru untuk membebaskan dan menyelamatkan umat-Nya. Sumber kekuatan itu tidak lain adalah Tuhan Allah kita. Itu yang setiap kali selalu saya katakan,
Tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita, sumber penghiburan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita bersyukur menyambut firman Tuhan ini yang akan terus tetap selama-lamanya memberikan kekuatan kepada kita. Yang dibutuhkan hanyalah ketaatan, kerendahan hati, menyambut setiap sabda yang disampaikan kepada kita bersama dengan persekutuan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Semoga kita diberi rahmat untuk selalu dengan sukacita bertobat, mengubah kehidupan kita dalam Yesus Kristus Sang Gembala terbaik bagi kita. Dengan demikian kita juga dengan rendah hati, bersama dengan siapapun juga, berjalan menuju Tuhan. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.